Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan kali ini. Tentunya saya masih bisa menyapa teman-teman nih. Tentunya masih di API Official. Baik, untuk kali ini teman-teman, saya akan sedikit membahas nih bagaimana cara membuat label undangan, yaitu menggunakan Microsoft Word melalui menu atau fasilitas yang ada di Microsoft Word Mailing ya. Baik, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa teman-teman jika video ini berasa bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar monitor ini adalah contoh yang saya buat udah masuk ke dalam label Microsoft Word ya, yang mana fasilitas daripada mailing. Baik, biar lebih jelasnya, langsung saja bagaimana cara pengerjaannya, kita mulai dari awal teman-teman. Pertama-tama teman-teman silahkan di komputer teman-teman buka Microsoft Word-nya. Jika sudah, ini adalah tampilan daripada Microsoft Word. Tapi sebelum itu teman-teman ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama yaitu langkah-langkah yang perlu disiapkan ketika membuat sebuah label undangan ya. Yang pertama, siapkan database berbentuk file Excel. Nah, teman-teman silahkan tentukan dulu nih file berbentuk file Excel sebagai database untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Word atau label undangan. Nah, teman-teman biasanya ketika mau mengundang tuh ya, teman-teman, saudara atau segala macam, silakan siapkan dulu database-nya berbentuk Excel ya. Ya, jangan lupa juga di dalamnya yaitu isinya adalah ada nama dan alamat. Tentunya ya, ada isinya adalah nama dan alamat. Kemudian yang kedua, siapkan format berbentuk file Word. Siapkan format berbentuk Microsoft Word. Yaitu maksudnya adalah format berbentuk Microsoft Word adalah format kolom dan baris. Ini yang di poin 3 maksudnya ya. Tentukan jumlah mailing per lembarnya. Nah, maksudnya di Microsoft Word teman-teman siapkan tuh formatnya ya. Beberapa kotak atau beberapa yang mau teman-teman tentukan dalam satu lembar sesuai dengan mailing, sesuai dengan label yang ada di surat undang. Biasanya label di surat undang itu jumlahnya ada ke samping, lebar ada 3 ya, ada 3, kemudian ke bawahnya ada 4 biasanya ya, 3, 4. Kemudian di Microsoft Word-nya teman-teman tentukan juga nih lebar lembar kerjanya, yaitu di sini kalau misalkan label biasanya ukurannya adalah 19,5 cm kali 13,5 cm. Itu teman-teman tentukan. Kemudian tentukan lebar tiap label ya, tiap label itu lebarnya berapa. 6, kalau biasanya di label itu 6,3 cm dikali 32,2 cm. Ini teman-teman langkah-langkah yang perlu teman-teman siapkan. Baik, yang pertama teman-teman, kita siapkan dulu file yang ada di Microsoft Word ya. Yang ada di Microsoft Excel maksudnya. Yang pertama siapkan teman-teman file yang ada di Microsoft Excel. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya teman-teman. Kita langkahnya adalah step by step. Nah, kemudian teman-teman di Microsoft Excel silahkan kita buat dulu di sini ada nomor, kemudian nama, kemudian alamat. Selanjutnya nomor 1 namanya misalkan Udin, alamatnya misalkan Kampung Maja misalkan ya, kampung misalkan
Panunggulan. Misalkan biasanya alamatnya cukup kampung saja ya. Kalau teman-teman mau lebih lengkap silahkan. Kemudian nomor 2 misalkan iya, alamatnya kampung Pabuaran. Kemudian yang ketiga misalkan namanya Imron, alamat kampung Cikotok. Kemudian misalkan 4 namanya Rizal, kampung Nangela. Nah, ini saya sudah tadi buat database-nya. Kemudian saya simpan dulu. Saya simpan di Data.d, kemudian saya buat folder biar menggampangkan nantinya ya. Biar tidak pusing carinya, misalkan database undangan. Data undangan. Apih misalkan. Nah, simpan saya di Data.d. Namanya di sini data X, ini adalah Excel ya. Udah, kalau sudah saya tinggal simpan. Sudah selesai, sudah beres membuat database di Microsoft Excel. Kita close saja. Kemudian langkah yang kedua adalah siapkan format berbentuk file Word. Siapkan format berbentuk Microsoft Word, di mana di sini tentukan jumlah mailing per lembarnya, kemudian tentukan lebar lembar kerjanya, kemudian tentukan lebar tiap labelnya. Nah, kemudian teman-teman di Microsoft Word, ini saya sudah ada di lembar Microsoft Word. Kita di sini sesuai dengan perintah buat format yaitu mailing, kemudian tentukan lebar lembar kerja, yaitu ukurannya adalah 19,5 cm dikali 13,5 cm. Ini dari mana? Ini adalah diambil dari lebar daripada label undangan yang sudah kita beli. Berapa ukurannya? Biasanya ukurannya adalah 19,5 lebarnya, kemudian panjangnya ke bawahnya 13,5 cm. Baik, cara mengaturnya adalah teman-teman masuk ke bagian page layout, kemudian size, kemudian pilih more size. Nah, di sini teman-teman tentukan ukurannya tadi adalah 19,5 cm dikali width-nya ya 13,5 cm. Jika sudah tinggal di enter. Nah, ini hasilnya teman-teman. Sudah kita dapatkan nih. Ini ukurannya adalah ke samping 19,5, kemudian ke bawah adalah 13,5. Sudah kita sesuaikan dengan labelnya. Selanjutnya adalah tentukan lebar tiap label. Tentukan lebar tiap label. Yang mana labelnya itu adalah lebarnya 6,3 cm dikali 3,2 cm. Ini dari mana? Ini juga sama, adalah dari lebar yang ada di label ya. Jadi teman-teman biasanya ukurannya 6,3 dikali 3,2 cm. Nah, kemudian caranya teman-teman silakan masuk ke insert, kemudian pilih di sini shapes, kemudian pilih kotak yang pertama, tentukan di sini. Jika sudah seperti ini, teman-teman masuk ke format atau klik kanan, sama aja di sini mouse klik kanan, posisi aktif ya. Mouse klik kanan, kemudian format auto shape. Di size, teman-teman silakan masukkan di sini tadi ukurannya adalah mana? Yang ini ya. Ukurannya adalah tadi berarti ya. Ukurannya 3,2. Ini adalah 6,3.
Nah, ini ukurannya sudah ya, udah pas. Jika sudah tinggal oke tadi, ini tinggal kita buat. Nah, kemudian dalam satu label biasanya jumlahnya itu kalau nggak salah ada 12 ya. Kalau nggak salah ada 12. Maka kita buat di sini 12. Kita tinggal copy saja ke bawah. Hingga jumlahnya 12. Ini sesuaikan, dirapatkan biar masuk sama. Nah, ini sudah sama ya. Nah, jika sudah, kita copy juga ke samping. Ini tinggal copy saja. Nanti kalau nggak di copy ukurannya tidak sama. Kalau di copy nanti ukurannya insya Allah sama. Ini copy juga. Ini tinggal ditekan aja mouse-nya ya. Kemudian dilepas. Saya ulangi lagi. Klik, tekan tombol shift, kemudian klik CTRL atau kontrol. Nah, jika muncul tanda plus, silakan teman-teman tinggal di drag ke sebelah kanan atau dengan menggunakan mouse sebelah kiri ya. Ini maksudnya di copy paste. Nah, lihat kita hitung nih, bener nggak 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 12 ya. Jika kurang pas, silakan sesuaikan. Tinggal tekan shift saja biar lebarnya sama. Nah, saya sudah membuat nih mailingnya di sini. Sudah ada 12 kotak atau 12 apa namanya? Kotak-kotak ya, benar di sini. Nah, yang nanti ini akan dimasukkan ke sini sesuai dengan database yang ada di Excel-nya. Sudah selesai, ukuran sudah selesai. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tentukan jumlah kotak atau nama sesuai label. Nah, kemudian teman-teman tentukan nih jumlah kotak nama sesuai dengan label. Nah, sini kan di labelnya ada 12. Maka teman-teman kotak-kotak ini disesuaikan dengan ada yang di label. Nah, kemudian teman-teman sesuaikan juga database yang ada di Microsoft Excel dengan data yang ada sesuai dengan format yang ada di Microsoft Word ya, karena yang akan dibaca nanti dalam satu lembar teman-teman akan print itu 12 nama dan 12 alamat, maka teman-teman harus membuat 12 kotak ya. 12 kotak ini untuk menentukan kalau misalkan cuma satu nanti yang kebaca ya cuma satu ya. Karena ini ada 4 maka teman-teman silakan membuat ada 12 maka teman-teman silakan membuat 12 kotak di Microsoft Word. Nah, ini kita simpan dulu biar gampang pencariannya. Kita simpan dalam satu file tadi, label kalau nggak salah ya judulnya, label undangan. Oh, bukan ini. Undangan apa nama tadi ya, lupa. Database undangan ini label MS Word biar gampang nyarinya. Ini sudah ada. Selanjutnya teman-teman kita balik ke Microsoft Word. Karena di sininya ada 12 maka teman-teman di Microsoft Word-nya harus membuat, nah di sini
teman-teman harus membuat alamat dan kolom berjumlah, karena kotaknya ada 12, maka teman-teman harus membuat 12 baris. Sedangkan di sini teman-teman hanya ada 1 baris. Nanti kalau ketika teman-teman buat mailingnya, maka yang kebaca hanya nomor 1 saja. Karena hanya 1 baris, 1 kolom kebacanya. Maka teman-teman harus membuat 12 baris sesuai dengan format yang ada di sini, di Microsoft Word ya. Caranya bagaimana? Ini teman-teman buat saja kayak ini, langsung ke alamat aja ya, alamat 1, tinggal di blok, kemudian teman-teman tarik ke kanan, buat sampai dengan 12. Nah, di sini berarti ya. Nah, kemudian teman-teman, nama-nama ini silakan teman-teman masukkan ke sini, tinggal di drag saja nama-nama ini. Nah, sampai dengan selesai, harus keisi semua ya. Harus semuanya keisi. Lihat, ada yang kelewat ini berarti. Kita lebarin. Oh, kurang 1 ya kolomnya. Ini 12. Alamatnya belum. Nah, ini udah isi sampai 12. Nah, jika sudah penuh sampai 12, maka tinggal dilanjut saja ke bawah. Di baris ke bawahnya. Baris yang bawah maksudnya. Biar nggak salah, besarin aja. Sama, ikutin baris selanjutnya di bawahnya. Sampai dengan selesai. Nah, saya mencontohkan 20 saja teman-teman ya. Jika teman-teman mempunyai nama yang banyak, ya silahkan seperti ini bentuknya ya. Bisa teman-teman sesuaikan, misalkan sesuai alamat dulu. Nah, biar ngurut per alamat, itu teman-teman ditariknya ke samping. Jangan ke bawah. Kalau ke bawah nanti nggak bakal ngurut. Kalau pengen ngurut adalah ke samping, jangan ke bawah. Nah, ini karena kita tidak membutuhkan ini, kita buang saja. Biar nanti tidak ribet. Sudah seperti ini. Kalau sudah selesai, teman-teman silakan di save dan kemudian ditutup untuk Microsoft Excel-nya. Kemudian kita buka lagi Microsoft Word. Nah, kemudian kita buat mengetik di sini biar aktif. Cara mengaktifkan tombol mengetiknya adalah di sini teman-teman. Silakan di sini klik 2 kali atau double klik atau klik sekali aja biar muncul ini adalah teman-teman silakan double klik pilih yang add tag. Nah, ini sama add tag, add tag, add tag, add tag, add tag, add tag, sama klik 2 kali atau double klik mouse. Ini juga sama. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman di sini masukkan untuk namanya, misalkan klik dulu sementara biar menentukan posisi ya. Setelah seperti ini udah selesai, kemudian teman-teman silahkan masuk ke menu, nggak usah diketik juga nggak apa-apa, mailing ya. Caranya silahkan masuk ke menu mailing, kemudian pilih select revision, kemudian pilih use existing list ya. Selanjutnya teman-teman cari database undangan yang teman-teman simpan tadi di mana databasenya. Nah, yang database Excel maksudnya ini adalah databasenya. Kita pilih yang ini, databasenya harus di Excel ya. Kemudian
Pilih sih, karena ada di sheet pertama, kita pilih sheet 1, biarkan saja, kemudian oke. Kalau sudah seperti ini, ya, tandanya nama-namanya adalah sudah masuk, gitu ya. Kemudian cara melihatnya di sini. Nah, ini namanya sudah ada, ya. Tinggal untuk melihatnya ya, tinggal X saja. Selanjutnya, cara memasukkan namanya, teman-teman pilih ke menu berikutnya, ada yang namanya Insert Max File. Nah, di sini ada alamat, ada nama 1, ada alamat 1 sampai dengan berapa nih? 12. Ini 12 maksudnya ya, tadi salah di sononya aja. Kita pilih dulu nama 1, enter. Biasanya kalau di label ada di, ya. Enter. Kemudian pilih alamat. Kemudian di kotak keduanya, teman-teman pilih juga di sini. Berarti bagian nama yang kedua ya, nama 2, enter, di enter, di enter, kemudian alamat juga alamat 2. Sama yang ketiga juga, pilih kotak yang ketiga, nama, kemudian di enter, kemudian alamat 3. Dan seterusnya sampai dengan 12 ya. 4. Ini 8. Ini 9. Ini 10. Ini 11. Yang terakhir adalah 12. Ini. Nah, sudah selesai teman-teman. Nah, biar rapi teman-teman silahkan dirapihkan sesuai dengan keinginan. Biasa ke tengah misalkan ya, juga sengaja ke tengah, ke tengah, ke tengah, biar rapi ya, sesuai dengan selera teman-teman kalau posisi ya. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya bagaimana cara menampilkan namanya? Nah, teman-teman silakan masuk ke mailing lagi. Kemudian sini ada menu preview. Klik preview. Nah, lihat. Namanya sekarang sudah muncul. Ini ada untuk melanjutkan auto check. Ini adalah halaman 1, halaman 2. Jadi karena namanya saya cuma ada 20, berarti di label hanya ada halaman 1 dan 2. Sudah jadi teman-teman? Nah, kalau mau tebal silahkan ditebalkan sama teman-teman. Dan seterusnya. Mungkin ini teman-teman cara membuat label di Microsoft Word ya. Sangat gampang sekali. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Silakan jika ada yang tidak dipahami, teman-teman silakan komen, silakan komen ya di bagian menu komen. Dan silakan jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman klik comment, share, and subscribe. Demikian teman-teman cara membuat undangan label menggunakan Microsoft Word. Terima kasih. Sekian, wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.